Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih HIV/AIDS. Maka, untuk mengetahuinya, simak video saya. Apa itu HIV/AIDS? HIV merupakan virus yang dapat melemahkan kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS merupakan kumpulan dari gejala dan infeksi atau biasa disebut sindrom yang diakibatkan oleh kerusakan kekebalan tubuh manusia karena virus HIV. Apa etiologinya? Penularan virus HIV/AIDS menurut Amin Hardy 2015 ditularkan melalui 1. Hubungan seksual melalui anal, oral, vaginal yang tidak terlindungi atau tanpa kondom dengan orang yang sudah terinfeksi HIV. Kemudian yang kedua, jarum suntik, tindik, atau tato yang tidak steril dan tidak bergantian. Kemudian mendapatkan transfusi darah yang mengandung virus HIV. Kemudian yang keempat, ibu penderita HIV positif. Kepala bayinya dalam kandungan saat melahirkan atau melalui air susu ibu atau ASI. Nah, bagaimana sih patofisiologi dari HIV/AIDS? Sel T dan makrofag serta sel dendritik atau Langerhans atau sel imun adalah sel-sel yang terinfeksi HIV dan terkonsentrasi di kelenjar limfa, dan sumsum tulang. Kemudian HIV menginfeksi sel lewat pengikatan dengan protein perifer CD4 dengan bagian virus yang bersesuaian yaitu antigen grup 120. Pada saat sel T4 terinfeksi dan ikut dalam respon imun, maka HIV menginfeksi sel lain dengan meningkatkan reproduksi dan banyaknya kematian sel T4 yang juga dipengaruhi respon imun sel killer penjamu dalam usaha mengeliminasi virus dan sel yang terinfeksi. Virus HIV dengan suatu enzim reversi transkriptase yang akan melakukan pemrograman ulang materi genetik dari sel T4 yang terinfeksi untuk membuat double stranded DNA. DNA ini akan disatukan ke dalam nukleus sel T4 sebagai sebuah provirus dan kemudian terjadi infeksi yang permanen. Enzim inilah yang membuat sel T4 helper tidak dapat mengenali virus HIV sebagai antigen, sehingga keberadaan virus HIV di dalam tubuh tidak dihancurkan oleh sel T4 helper. Kebalikannya, virus HIV yang menghancurkan sel 14 helper. Fungsi dari sel 14 helper adalah mengenali antigen yang asing, mengaktifkan limfosit B yang memproduksi antibodi, menstimulasi limfosit T sitotoksit, kemudian memproduksi limfokin, dan mempertahankan tubuh terhadap infeksi parasit. Kalau fungsi sel T14 helper terganggu, mikroorganisme yang biasanya tidak menimbulkan penyakit akan memiliki kesempatan untuk menginvasi dan menyebabkan penyakit yang sangat serius. Kemudian manifestasi klinis. Menurut Amin Hardy 2015 terdapat 4 fase yaitu A. Fase 1 yaitu tanpa gejala, limfadenopati atau gangguan kelenjar pembuluh limfe menetap dan menyeluruh. Kemudian B. Fase 2 penurunan BB kurang dari 10% tanpa sebab, infeksi saluran pernapasan atas atau sinusitis dan tonsilitis, otitis media, faringitis berulang. Kemudian yang C, fase 3, terdapat penurunan BB lebih dari 10% tanpa sebab, diare kronik tanpa sebab sampai 1 bulan. Kemudian yang D, fase 4 menjadi kurus atau HIV wasting syndrome. Kemudian pneumositis, pneumonia bakteri berulang, kemudian infeksi herpes simplex kronik, dan lain-lain. Fenomena penularan kasus HIV/AIDS di Pangkal Pinang meningkat dalam waktu 5 bulan. Dalam waktu 5 bulan terakhir, terhitung sejak Januari sampai Mei tahun 2022, setidaknya sudah tercatat sebanyak 25 orang baru yang menderita ODIF. Jumlah tersebut diprediksi akan terus mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode 1 tahun terakhir, atau sejak Januari sampai Desember 2021, yang hanya tercatat sebanyak 35 orang. Dari total kasus tersebut, lanjutnya didominasi oleh pasangan heteroseksual sebanyak 7 orang, hubungan seks menyimpang laki-laki seks laki-laki atau LSL alias gay 7 orang, ibu hamil 3 orang, pasangan suami istri 3 orang, lakuran wanita pria atau waria 1 orang, dan pasien TB dengan HIV 1 orang.
Dengan gambaran itu, yang paling dikhawatirkan yakni HIV yang menimpa komunitas LSL di Pangkal Pinang terus meningkat dari tahun ke tahun. LSL sendiri memiliki risiko lebih besar untuk dapat tertular HIV. Kasus HIV yang ada sekarang ini, imbuhnya belum menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Bahkan kasus HIV merupakan fenomena gunung es. Hal itu mengingat kasus yang terungkap hanya bagian luarnya yang muncul ke permukaan dan itu sangat sedikit dibandingkan kasus yang sebenarnya. Itu yang membuat kasus temuan baru HIV/AIDS di Pangkal Pinang terus meningkat setiap tahun. Pasalnya, banyak masyarakat yang belum terdeteksi dan tidak sadar dirinya telah menjadi ODHIV. Kemudian kita harus tahu bagaimana sih pencegahan HIV/AIDS. Penularan HIV dapat dicegah melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan. Kemudian yang kedua, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. Kemudian yang ketiga, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Adapun cara pengobatannya, penderita yang telah terdiagnosis HIV/AIDS harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral yang bekerja untuk mencegah virus HIV mengandalkan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun perlu diingatkan bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Cukup sekian penampilan PPT dari saya. Jika ada penyampaian salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.